Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar secara mandiri ya. Anak-anak, materi kita pada hari ini adalah aplikasi turunan fungsi. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang turunan fungsinya. Dan sekarang kita lanjutkan ke aplikasi turunan fungsi. Pembahasan aplikasi turunan fungsi terdiri dari yang pertama, gradien dan persamaan garis singgung. Yang kedua, fungsi naik atau turun. Yang ketiga, nilai maksimum atau minimum. Simak penjelasan Ibu ya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu gradien dan persamaan garis singgung. Gradien atau kemiringan dilambangkan dengan M, itu adalah turunan pertama fungsi atau ditulis dengan F aksen X. Setelah kita menemukan gradiennya, maka bisa ditulis persamaan garis singgung kurva di titik suatu P, titik P, misalkan A, B, dan gradien M persamaannya adalah Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 di titik P 2,9. Maka kita cari dulu gradiennya. M adalah turunan pertama F aksen X. Maka turunan pertamanya 3x kuadrat, turunannya adalah 2 kali 3, 6x berpangkat 1 ya. Min 2x turunannya adalah min 2. Positif 1 turunannya adalah 0. Sehingga ini adalah turunan pertamanya ya, 6x kurang 2. Selanjutnya kita cari nilai gradiennya dengan mensubstitusi nilai 2. Di sini x-nya adalah 2. Kita ganti fungsi aksen 2. Kita ganti x-nya 2, 6 dikali 2, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Selanjutnya kita cari persamaan garis singgungnya di titik P 2,9 dan gradiennya adalah 10. Tulis persamaan garisnya. Kita masukkan Y dikurang, ini B-nya adalah 9, M-nya adalah 10, X dikurang A-nya adalah 2. Kita sederhanakan, Y sama dengan, ini kita kalikan 10X dikurang 10 kali 2, 20. Kemudian negatif 9, kita pindahkan ruasnya menjadi positif 9. Sehingga Y sama dengan, sederhanakan 10X dikurang 11 ya, negatif 20 tambah 9 itu adalah negatif 11. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 2x kuadrat dengan absis x sama dengan 1. Nah, jadi langkah pertama kita cari dulu gradiennya, yaitu f aksen x. Turunannya adalah turunan dari fx ini adalah 2 kali 2, 4, x-nya berpangkat 2 dikurang 1, yaitu 1. Sehingga ini adalah turunannya. Kita cari dengan memasukkan nilai x-nya 1, absisnya 1. Jadi f aksen 1, x-nya kita ganti 1, 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian di sini kita harus juga mencari nilai y-nya ya, karena di sini hanya diketahui absisnya x sama dengan 1. Y-nya kita peroleh dengan mengganti f1 ke fungsi x ini. Jadi kita ganti x-nya dengan 1, sehingga 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Setelah kita dapat persamaan titiknya adalah 1,2
titik itu adalah X, Y, X-nya 1, Y-nya 2, 1,2, dan gradiennya adalah 4, ini tadi. Kemudian kita tuliskan persamaan garis singgungnya ya. Disederhanakan menjadi 4X dikurang 4 kali min 1, min 4 ya, negatif 4, ini min 2, berpindah ruas jadi positif 2, sehingga ini adalah persamaan garis singgungnya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu menentukan fungsi naik atau turun. Jadi anak-anak, penerapan dari turunan juga bisa untuk mengetahui interval di mana fungsi selalu naik dan fungsi selalu turun ya. Jika f aksen X, jika turunan pertama lebih besar dari 0, maka fungsi selalu naik. Kemudian yang kedua, jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0, maka fungsi selalu turun. Begitu juga penjelasan yang ketiga, penjelasan yang keempat ini ya. Contoh yang pertama, tentukan interval fungsi fx sama dengan x kuadrat agar fungsi naik. Nah, anak-anak sudah tadi kita ingat syaratnya agar fungsi naik itu turunan pertamanya harus lebih besar dari 0. Kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya dari fx x kuadrat, turunan pertamanya berarti 2-nya ke depan jadi 2x, 2x berpangkat 2 kurang 1 ya, jadi 2x lebih besar dari 0, berarti syaratnya x lebih besar dari 0. Ini adalah fungsi akan naik pada interval X demikian, dimana X lebih besar dari 0. X adalah bilangan elemen bilangan real. Contoh kedua, tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2. Kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3, ya betul. Kemudian dikurang turunan dari 2x kuadrat, 2 kali 2 4x, x-nya berpangkat 1 gitu ya. Kita cari dulu nilai x yang memenuhi ya, kita cari nilainya, kita sama dengan 0 dulu. Sehingga ini kita faktorkan, sama-sama memiliki 4x. Sisa sederhananya x kuadrat dikurang 1, kita faktorkan menjadi seperti ini, x kurang 1 kali x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga nilai-nilai x yang memenuhi x sama dengan 0, atau di sini x dikurang 1 sama dengan 0, berarti x-nya 1. X tambah 1 sama dengan 0, X-nya adalah negatif 1. Nilai-nilai X yang ada ini kita pasangkan pada garis bilangannya, negatif 1, 0, dan 1. Kemudian kita uji tandanya ya anak-anak, kita bisa menguji tanda. Cara menguji tandanya, kita ambil bilangan ya, misalkan di sini boleh kita ambil, misalkan kita ambil angka 2 ya, yang di sini yang lebih dari 1, kita ambil angka 2, kita substitusi ke sini, kita ganti ke turunannya, kita ganti x-nya 2, berarti 4 kali 8 ya, 32 dikurang 4 kali 2 8 ya, ternyata 32 dikurang 8 berarti hasilnya 24 bernilai positif. Maka kalau jika di sini positif, berarti di daerah yang sebelahnya sini negatif, berseling lagi positif, berseling lagi adalah negatif. Sehingga kita bisa menentukan untuk interval naiknya itu adalah dari x di antara sini, di antara min 1 sampai 0, atau X lebih besar 1. Ini interval naiknya yang positif, daerah positif. Sedangkan untuk interval fungsi turun
yaitu daerah yang negatif, yaitu X lebih kecil dari min 1, ini ke kiri ini lebih kecil, atau daerah sini yang negatif, X di antara 0 dengan 1. Ini ya, ditulis seperti ini. Kita lanjutkan ke berikutnya adalah menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, ya, untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, jadi tadi setelah kita menemukan nilai titik stasionernya tadi ya, nilai X, F aksen X sama dengan 0 itu, kemudian kita bisa menentukan nilai maksimum atau minimumnya, yaitu dengan cara menggunakan turunan keduanya. Jika turunan kedua X itu lebih besar dari 0, maka dikatakan titik minimum ya, atau nilai minimum. Berarti Fx1-nya, X-nya adalah nilai minimum. Sebaliknya, jika turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka titik ya XI ya X1, fungsi X1 tadi yang kita peroleh dari turunan pertama tadi disebut titik maksimum, sehingga nanti nilainya berarti Fxi ya, Fx1-nya itu adalah nilai maksimumnya ya. Itu dilihat dari turunan, nilai turunan keduanya. Ini contohnya, tentukan titik balik fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Jadi langkah pertama kita menemukan dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya ini berarti X kuadrat, turunan pertamanya adalah 2X. Kemudian dikurang 4X, turunan pertamanya adalah 4. 3, turunan pertamanya adalah 0, jadi adalah turunan pertamanya. Kita sama dengankan 0 dulu untuk mencari nilai X atau titik stasionernya ya. Kita cari 2X dikurang 4 sama dengan 0, X-nya adalah 2 ya. 4 dibagi 2, 2. Sehingga jika X-nya 2, kita masukkan ke sini ke nilainya. X-nya 2, maka kita akan memperoleh nilai ya 2 kuadrat 4 dikurang 4 kali 2 8 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 1. Maka kita periksa negatif 1 ini adalah nilai titik balik maksimum atau minimum dengan cara melihat ke turunan keduanya. Kita turunkan lagi, ini turunan pertama tadi 2x kurang 4, maka turunan keduanya berarti 2x turunannya adalah 2. 2 ini lebih besar dari 0, maka disebut titik minimum. Sehingga titik balik fungsi kuadratnya adalah minimum di titik B, yaitu 2, negatif 1. Kalau ditanya berapa nilai minimumnya, yaitu adalah negatif 1. Kita lanjutkan. Nilai maksimum dan minimum fungsi pada suatu interval. Kalau pada soal sebelumnya ini tidak ada intervalnya ya, daerah asalnya tidak ada. Nah, pada soal berikut ini kita akan menemukan nilai maksimum dan minimum fungsi pada suatu interval. Jadi ada daerah asalnya ya, ada intervalnya. Contohnya seperti ini. Ya, sebuah partikel diamati pada interval waktu dalam menit berbentuk kurva seperti ini. Pada T-nya waktunya dari 0 sampai 6. Tentukan nilai optimal pergerakan partikel tersebut ya. Nilai optimal berarti minimum dan maksimumnya. Langkah pertama kita cari dulu nilai untuk titik stasionernya. Kita cari turunan pertamanya. F aksen T-nya berarti T pangkat 3, turunannya adalah sini 3, 3T pangkat 2. Kemudian turunan dari 9T pangkat 2 ini adalah 18T ya.
Kemudian turunan dari 24T adalah 24. Ini tiganya sudah dikeluarkan ya, sehingga ditulis seperti ini. Kemudian untuk turunan keduanya ini kita turunkan, berarti 3T kuadrat turunannya adalah 6T. Kemudian negatif ini 3 kali 6T ini 18T. Turunan pertamanya adalah, turun keduanya menjadi 18. Ini adalah turunan keduanya. Kita cari titik stasionernya, kita faktorkan turunan pertama ini tadi 3, ini T kuadrat dikurang 6T tambah 8, faktornya seperti ini, T kurang 2 dikali T dikurang 4, sehingga nilai T yang memenuhi adalah T sama dengan 2, kemudian T sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan fungsinya di sini. Jika T-nya 2, kita ganti semuanya dengan 2 ya anak-anak ya. 2 pangkat 3 dikurang 9 dikali 2 pangkat 2 ditambah 24 kali 2 dikurang 16. Dan anak bisa hitung. Hasilnya nanti adalah 4. Kemudian kita cari lagi nilai fungsi 4 ya. Fungsi 4 berarti kita ganti T-nya dengan 4 semua. 4 pangkat 3 dikurang 9 dikali 4 pangkat 2 ditambah 24 kali 4 dikurang 16. Anak-anak hitung, nanti hasilnya adalah 0. Nah, kemudian karena di sini ada daerah intervalnya ya, di antara 0 sampai 6, maka kita harus menguji batas-batasnya ini ya. Kita cari dulu nilai untuk 0, F0. Ya, ketika T-nya 0, kita cari sini. Ketika T-nya 0, kita ganti semuanya dengan 0, maka ini 0, 0, 0 dikurang 16, hasilnya negatif 16. Begitu juga ketika T-nya 6. Nah, anak-anak ganti T-nya dengan 6 semua ya. Nah, nanti diperoleh hasilnya adalah 20. Sehingga dari nilai ini, dari nilai 4, 0, negatif 16, 20, maka yang paling maksimalnya adalah, atau yang minimal dulu, yang minimumnya adalah di titik dinilai nilainya 6, negatif 16, yaitu di pada kurva ini X-nya 0, negatif 16. Sedangkan maksimumnya dari keempat titik ini, dari titik 2, F2, F4, F0, F6 ini yang paling besar nilainya adalah 20. Ini adalah nilai maksimumnya, itu adalah 20, yaitu di titik B 6,20. Ya anak-anak, itu tadi penjelasan tentang bagaimana mencari nilai maksimum dan minimum ya fungsi pada suatu interval. Demikian penjelasan Ibu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.